Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita akan lihat perintah-perintah dasar di Linux ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, hari ini kita akan ngomongin perintah-perintah dasar apa aja yang ada di Linux ya. Baik itu kamu menggunakan Ubuntu atau Red Hat atau SUSE ya, atau Debian, Fedora, ataupun varian Linux lainnya ya. Jadi perintahnya itu hampir sama semua ya. Nah, kita lihat apa aja yang bisa kamu pakai ya perintah-perintah di Linux ini ya. Nah, yang pertama itu adalah cat ya. Cat itu untuk menulis atau mengkombinasikan atau menulis isi file ya sebagai standar output. Kemudian yang berikutnya ada perintah clear, itu untuk membersihkan layar istilahnya ya, untuk membersihkan terminal Linux-nya. Kalau kamu udah ngetik banyak perintah, kemudian kamu pengen balik lagi ke awal dan layarnya bersih, nah kamu menggunakan clear. Kemudian ada juga perintah ls, itu untuk menampilkan isi daripada directory ya, atau folder. Kemudian ada perintah pwd, untuk menampilkan kamu saat ini bekerja di folder yang mana gitu ya, atau current working directory gitu ya. Kemudian perintah cd itu digunakan untuk change the working directory, jadi pindah antar folder gitu ya. Kemudian mkdir ini untuk membuat directory baru. Kemudian ada perintah rm yang digunakan untuk menghapus file. Perintah cp itu untuk mengcopy file dan directory termasuk isinya. Kemudian ada perintah mv untuk memindahkan file ya, atau rename. Kemudian ada perintah touch, ini untuk membuat file yang kosong gitu ya, atau empty. Kemudian ada perintah file atau untuk mengecek jenis filenya file apa. Kemudian perintah zip dan unzip itu untuk membuat dan mengekstrak archive zip ya, atau file yang dalam bentuk terkompres gitu ya. Kemudian ada tar, itu untuk mengarchive file tanpa mengkompres. Kemudian ada perintah cat untuk list, combine, dan write file sebagai standar output. Kemudian ada perintah grep, itu digunakan untuk men-set sebuah string ya, atau kata-kata yang ada di dalam sebuah file. Nah, kemudian ada perintah set ya, untuk menemukan atau mereplace atau menghapus sebuah pattern yang ada di file. Kemudian ada perintah head, itu untuk menampilkan 10 baris pertama dari isi file tersebut. Kalau tail itu untuk menampilkan 10 baris terakhir ya dari suatu file. Kemudian ada perintah awk, itu untuk menemukan dan memanipulasi pattern yang ada atau pola-pola yang ada di sebuah file. Kemudian perintah sort, ini untuk mengurutkan isi dari sebuah file. Kemudian cut, ini untuk membagi dan mencetak baris dari sebuah file. Kemudian ada perintah div, ini digunakan untuk membandingkan dua isi file dan perbedaannya ya. Kemudian ada perintah t, itu untuk mencetak output perintah yang ada di terminal dan di sebuah file. Kemudian ada perintah locate, itu untuk menemukan file di sistem database. Kemudian ada perintah find, itu untuk menampilkan ya lokasi dari folder maupun file. Kemudian ada perintah sudo, ini untuk menjalankan sebuah perintah itu sebagai super user gitu ya, atau sebagai administrator istilahnya ya. Kemudian su, itu untuk menjalankan program ya sebagai user yang lainnya gitu. Di sel yang sekarang itu sebagai user yang lain.
Kemudian chmod itu untuk memodifikasi ya permission dari sebuah file itu, apakah itu read, write, dan execute ya, karena ada di Linux itu mengenalnya ada 3 RWX ya, read, write, dan execute. Kemudian chown itu untuk mengubah ownership daripada file atau directory atau link. Kemudian user add dan user del itu untuk membuat dan menghapus user account di Linux. Kemudian perintah df itu untuk menampilkan space hard disk yang digunakan oleh sistem. Kemudian du untuk mengecek penggunaan file atau directory ya, berapa konsumsi storage-nya. Kemudian top ini untuk menampilkan proses-proses yang saat ini sedang berjalan di sistem dan sumber daya yang digunakan. Kemudian stop, tapi sama dia dengan top ya, tapi dia punya interaktif user interface ya. Kemudian ada perintah lagi ps ya, namanya untuk membuat snapshot itu semua proses yang saat ini berjalan. Kemudian uname itu untuk menampilkan informasi tentang kernel ya, kemudian nama dan hardware yang digunakan oleh mesin Linux tersebut. Kemudian hostname itu untuk menampilkan nama daripada server atau komputer yang menjalankan sistem operasi Linux tersebut. Kemudian ada perintah time itu untuk mengkalkulasi waktu eksekusi dari perintah-perintah. Kemudian sistem ctl itu untuk mengelola sistem services. Kemudian perintah watch itu untuk menjalankan perintah yang lain secara berurutan. Kemudian ada perintah jobs itu untuk menampilkan proses-proses yang berjalan di sel dengan statusnya. Kemudian kill ini digunakan untuk mengakhiri sebuah proses yang saat ini lagi running atau berjalan gitu ya, atau untuk ngebunuh gitu ya istilahnya. Kemudian shutdown ini untuk mematikan atau ngerestart dari sistem tersebut. Kemudian ping itu untuk memeriksa konektivitas jaringan daripada komputer dengan komputer yang lain. Kemudian ada perintah widget itu untuk mendownload file dari sebuah URL. Kemudian perintah curl itu untuk transmit data antar server menggunakan URL. Perintah scp itu untuk mengcopy secara aman file atau directory ke sistem yang lain. Kemudian rsync untuk synchronize konten antar directory atau mesin. Kemudian ifconfig, interface config untuk menampilkan konfigurasi daripada network interface-nya. Misalkan IP address ya, kemudian MAC address dan sebagainya. Kemudian netstart itu untuk menampilkan informasi tentang jaringan, misalkan routing dan koneksi soket yang digunakan. Kemudian traceroute itu untuk melacak ketujuan itu lewat berapa lompatan atau berapa router misalkan. Kemudian nslookup ini untuk DNS gitu ya, untuk query IP, address, domain, dan sebagainya. Kemudian dig itu untuk menampilkan informasi DNS termasuk record yang ada di dalamnya. Kemudian history itu untuk menampilkan komen-komen yang pernah dijalankan sebelumnya. Kemudian man itu untuk menampilkan manual atau help ya dari perintah Linux. Echo itu untuk menampilkan pesan sebagai sender output. ln itu untuk membuat link file atau directory. Kemudian alias itu untuk membuat atau menghapus alias untuk sebuah file atau komen. Kemudian cal itu untuk menampilkan kalender ya. Kemudian apt-get itu untuk mengelola paket-paket library ya berdasarkan distro Debian. Nano, kemudian vi dan ged itu digunakan untuk mengedit file. Jadi ini istilahnya editor file gitu ya.
Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini tentang perintah-perintah yang ada di Linux. Nah, buat kamu yang berkarir sebagai sistem administrator di Linux, kamu bisa baca buku saya Berkarir di Dunia TI. Bisa kamu dapatkan di marketplace maupun di toko buku terdekat di kota kamu ataupun di toko buku online yang ada di internet gitu ya. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya itu saya akan praktekkan langsung di Linux-nya perintah-perintah dasar tersebut ya. Oke, sampai ketemu kembali. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini. Kamu bisa kasih like, kemudian bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan pasti buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe. Nah, dan klik tombol belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya nanti muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.